Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat video dengan bertemakan bagaimana cara merangkai kontroler dengan benar, mana yang harus didulukan, apakah sel surya, apakah aki, apakah yang kelampau. Kamu harus ketahui kalau seandainya salah, mana dulu yang didahulukan tapi salah, itu akan membuat kontroler itu sendiri akan cepat rusak. Mari kita simak secara bersama-sama. Cikidot. Dengan merangkai rambut lah, merangkai kontroler yang benar. Yang pertama-tama kita harus menghubungkan, ini yang pertama harus kunci nih. Tahu ini yang ke aki. Yang pertama ke aki akumulator yang pertama. Jangan dulu menghubungkan dulu ke panel surya. Kalau seandainya terbalik, menghubungkan dulu ke panel surya, maka ini kontroler akan cepat rusak. Kayak gini cara merangkainya. Ini positif, ini yang positif, ini yang aki. Ini sini jelas ini kendorin dulu bautnya. Ini yang tengah ini yang ke aki, ini positif. Bagaimana aku tahu yang positif? Ini ada tandanya ini. Nah, ini positif ke aki, ini negatif yang ke aki, ini ada tandanya juga. Ini sudah terhubung ke aki, ini sudah terhubung ke aki, ini terbaca 11,6 volt ya. Sudah terhubung ke aki, kita tinggal masang yang dari panel surya itu, panel surya itu nah. Tuh deketin ke sana, kadang udah turun ke sini, kabelnya turun ke sini. Nah, ya udah ya ini tinggal memasang. Ini yang dari panel suryanya, ini yang merah positif, warnanya merah. Ini bautnya dikeluarin dulu supaya ini bisa dimasukin, ada lubangnya. Terus nah itu kan kuat. Ini juga yang negatifnya. Negatif. Nah, ini langsung mengisi, jadinya 11 jadi 12 volt DC. Oh, ini belum kelihatan ini baterainya, tanda baterainya dikendorin dulu, nih pasangin dulu ya. Nah itu udah kelihatan itu 3 strip menunjukkan 12 volt. Ini adalah kontroler 10 ampere. Dari mana aku bisa tahu 10 ampere? Aku baca ini dari sini ya, solar. Ini ada spesifikasinya nih, rated current 10A tuh kelihatan dulu. Nah itu, ini speknya udah kelihatan. Nah, sudah masang ini, sudah terpasang semua, ini sudah mulai mengisi ke aki ini ya. Tuh dari sana, dari panel surya langsung masuk ke kontroler, dari kontroler masuk ke aki. Nah ini tinggal masang. Ini kabel outputnya juga sama, ini udah ada tandanya, ini positif sama negatif ya. Ini sekarang aku pasang kabel yang positifnya dulu, kabel positifnya. Positif, ini negatif, ini yang negatif.
ini pengeluaran, ini output dari controller ini bisa langsung dimasukin ke radio, bisa ke lampu, bisa, asalkan ini lampunya lampu yang DC 12 volt. Nah ini ada dua lubang USB. Ini fungsinya untuk ngecas HP. Ini akan aku praktekkan kayak gini. Ini langsung ke sini. Nah ini langsung cas HP. Nih HP-nya dilihatkan apa bisa ngecas atau tidak. Tuh, ini ada tandanya ngecas ini, ya kan? Nih, kelihatan apa enggak? Iya, ada tanda ngecasnya. Nah, sementara ini LCD controller tetap mengisi ini tandanya tuh, ada tandanya sedang mengisi. Coba ini output ini dicoba untuk radio, bisa bunyi apa tidak. Nah ini dilepas dulu, susah nih mengganggu. Ambil radio, ambil radio. Oh, dari sana ya. Dari sini. Nah, ini yang negatif ke sini. Yang hitam ini ke sini, ini yang positif ke sini. Susah sekali nih. Susah nyangkutnya. Nah, ini udah terpasang ini. Udah terpasang ini dari controller ini langsung masuk ke sini. Nah ini radionya akan saya coba nyalain. Tentu kalau kita buat langkah biasa-biasa, maka kita tentu akan bekerja secara ya lamban atau ini dari controller ke radio. Tapi kalau gerakan ini langsung bisa ini dari sini. Ya ini dimatiin dulu. Aku mau ambil HP buat dicas di ini USB ini. Ya ini aku udah ambil HP mau dicas ini. Nah cas di sini. Nah dicas di sini, gas. Nah ini udah buat ngecas HP ini. Ini ada tandanya, ini kelihatan apa enggak ini? Ini tanda sekarang ngecas. Ya udah ya. Sebenarnya ini controller fungsinya bukan hanya buat dari panel surya saja, tapi sebenarnya ini fungsinya bermacam-macam sih. Ya adalah. Ini contohnya ini kan dari ini sel surya mau dilepas, ini saya lepas. Nah, kalau dari sel surya dilepas ini sih nggak apa-apa, tapi kalau akinya yang dilepas, sel suryanya tetap di situ, itu berbahaya, nanti akan cepat cepat rusak ini kontrolernya. Nah ini sebenarnya bisa digunakan buat di motor atau di mobil. Ini dari aki, misalnya ambil dari motor lah ya, ini aki langsung masuk ke sini, ke tempat aki yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Nah ini kan dari motor bisa langsung buat HP, buat ngecas HP. Nah itulah kegunaannya, bukan cuma buat di panel surya saja, tapi ada bermacam-macam. Di samping itu juga bisa mengetahui berapa volt kekuatan
aki tersebut. Ini kan ada indikatornya, ada LCD-nya. Nah, ini aki saya ini aki udah mulai swak, ini terdeteksi 11,9 volt kayak gitu. Nah, begitulah video yang aku buat, semoga bisa membantu atau menambah ilmu bagi kamu sekalian dan aku juga. Seandainya video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan subscribe atau like. Tapi seandainya bermanfaat untuk semua saudara tapi tidak mau mensubscribe, ya kasihan kalau nggak mau. Tapi seandainya tidak mau menyubscribe, aku juga nggak marah atau nggak gimana. Ini aku buat video sebenarnya cuma buat lah ya, bagi-bagi ilmu, apa bagi-bagi apalah kayak gitu. Yang penting kita semua tetap menjaga kebaikan, kelestarian lingkungan. Salam hijau. Yes.